You know, you walk out the door, you see someone that you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Akhirnya saya jatuh juga nih cuy. Dan yap, ini dia dampaknya. Alhamdulillah masih selamat juga cuy. Sampai lepas nih sennya. Bodinya juga lumayan baret dan shifternya bengkok juga nih. Untuk kondisinya saya alhamdulillah baik-baik aja nih teman-teman. Dan mudah-mudahan ini merupakan kali pertama dan terakhir kalinya saya jatuh dari motor. Ini juga sarung tangan saya sampai kebelek gini dah. Untung kena sarung tangannya aja. Dan sempet guling 3 kali di sini. Masuk got cuy. Alhamdulillah juga bapaknya baik-baik aja. Bapak yang motong jalan tadi. Tapi ya ini gak pure salah bapaknya sih. Ini salah saya juga yang bawa motornya kekencengan cuy. Nah, paling yang parah ininya sih, shifternya yang bengkok dan ini robek dikit doang. Aja sih. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Nah, kali ini saya bakalan sharing kenapa saya bisa crash atau jatuh kemarin nih teman-teman. Oh ya, ini kemarin sampai kebelek nih sarung tangannya. Tapi udah saya jahit walaupun hasil jahitannya jelek banget. Yang penting ya masih bisa dipakai nih daripada beli yang baru yang harganya lumayan mehong cu. Jadi kita jahit ala kadarnya. Oh ya, lanjut kronologi kenapa bisa jatuh. Jadi pas hari Minggu tanggal 8 Agustus tuh tepatnya kemarin nih, saya mau ke kondangan atau nikahan teman saya yang ada di daerah Pangkep. Nah, pas mau berangkat tuh sebenarnya mungkin ini saya kualat juga sama teman saya yang udah ngajakin naik mobil bareng. Nah, karena kebetulan hari itu juga mau COD atau serah terima barang, jadi saya misah sama teman saya tuh yang bawa mobil. Mungkin sambil bawa motor enak juga nih kita cerita-cerita cuy. Nah, setelah ambil barang nih, lanjut gasken lah. Karena kebetulan jalannya lurus, nah sikat tuh sampai lari 100-an lebih. Ya salah juga sih, namanya juga jalan raya, kita gak bisa nebak apa yang bisa terjadi. Saya gaspol dah tuh, tiba-tiba ada bapak-bapak yang motong jalan gak pakai sen. Mau belok ke kiri tuh bapaknya. Nah, refleks tuh ngehindarin bapaknya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Alhasil jatuh, keguling dan hampir masuk ke got dah tuh gue. Dan alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup sama yang di atas setelah itu. Alhamdulillah banget nih masih hidup. Setelah itu orang-orang pada ngumpul nih buat nolongin gitu. Dan sama bapaknya lebih memilih jalan damai tanpa ada yang ngegas dan saling menyalahkan, karena emang masing-masing dari kita bawa motornya salah sih. Dari bapaknya yang tiba-tiba belok ke kiri tanpa sen, dan yang bawa motornya kekencengan. Jadi gitu cuy. Nah, sekarang mau ke bengkel buat benahin di motor.
sekalian lihat estimasi biaya setelah motor lu habis crash pakai Suzuki GSX-R 150 ini nih teman-teman. Oh ya, jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Kita lihat bagaimana sih estimasi biaya motor ini. Gila, di sini mobilnya kenceng-kenceng coy. Saya nggak tahu kalau bengkelnya udah terbuka. Oh ya, udah terbuka cuy. Kita parkir di sini aja kali ya. Mbak, mau tanya untuk spare part Suzuki GSX-R di sini sudah jatuh kak? Iya. Atau bisa diestimasikan kira-kira berapa itu untuk biaya penggantiannya? Kalau yang bengkok ini aja sama anunya ini sennya diganti. Iya. Ini kalau nggak ada barang ini paling dikasih lurus. Oh kalau biar kasih lurus saja. Ini enggak. Tapi kalau yang ini dia kayak satu body begini dia. Enggak, dijual satu-satu. Ya satu aja. Iya, kita mau tanya kelas sepatnya tuh. Iya. Yang lain Kalau ini berdua. Yang lain iya paling ini Ji. Sama anunya apa? Apanya lagi itu dia? Tapi kalau misalnya ini dia sama stiker atau beda? terpisah bolong. Terpisah. Iya, kalau stiker dia satu body. Oh satu body. Iya. Jadi kita pakai sebelahnya dulu tuh. Iya. Kalau kap-kapnya yang GSX murah aja. Iya. Sama ini aja dia, udah terlalu aja mungkin. Kiri, kan? Dari kita aja. Iya. Kita ditunjukkan mami harganya. Iya. Nanti kusesuaikan kalau bisa aja ya ganti Ini G2 dik. Iya. Ya, itu saja. Sama stikernya kalau iya. Iya. Kalau terjangkau kalau cocok aja. Oh iya. Nah, sekarang saya udah berada di dalam bengkel Suzuki yang depan kantor kegubernuran nih, teman-teman. Dan ini dia kondisi si Blue sekarang. Ya, siap Blue. Ini dalam kondisi perbaikan nih, teman-teman. Dan saya lihat-lihat sepertinya ada yang menarik nih di depan mata saya. Kayaknya enaknya diganti nih. Tapi enggak, deng. Masih kepincut sama si Blue. Mah orangnya setia walaupun kadang disia-siain. Menarik ya. Nah, setelah dari bengkel, ini dia hasil dari restorasinya nih, teman-teman. Yap. Beberapa part dari motor ini belum saya ganti, terutamanya di bagian fairing sebelah kiri ini nih, teman-teman. Dan stikernya. Karena kebetulan barangnya nggak ready, jadi untuk perbaikannya atau restorasinya saya hanya mengganti di beberapa bagian saja. Nah, salah satunya ini nih, teman-teman. Ini
dia sign sebelah kiri dan kanan. Kenapa? Karena dua-duanya udah patah nih teman-teman. Ini dia. Ini sign sebelumnya karena ini udah nggak layak. Tapi ini masih berfungsi nih teman-teman. Ini masih bisa nyala. Kenapa saya ganti? Karena lihat aja nih. Ini udah jelek banget. Walaupun ini masih bisa dibersihin kali ya. Tapi ya kita ganti aja lah sekalian. Dan kebetulan ini juga banyak lem-lemannya nih. Nah untuk sign model ginian atau sign apa ya, sign model kepiting, kebanyakan yang bilang di daerah saya bilang gitu. Jadi saya sekalian ganti, dan untuk harganya dia berkisar sekitar 120.000. Jadi kalau kita total nih keduanya harganya 240 cuy. Jadi ini lumayan mahal. Dan ditambah dengan pengait di dalam washernya ini, dia sekitar 10.000. Jadi totalnya 150. Nah, part yang selanjutnya saya ganti itu ini dia. Bodi sebelah kiri di bagian atas ini nih, teman-teman. Ini harganya 135 nih, teman-teman. Dan ini bodi sebelumnya. Saya bawa pulang lagi buat kenang-kenangan. Karena ini sebenarnya menurut saya masih bagus nih, teman-teman. Ini dia, lecetnya gini doang kok. Saya ganti, kenapa? Karena harganya cukup terjangkau lah untuk bodi motor sport fairing. Ya nggak kayak rivalnya. Jadi sekalian kita ganti. Totalnya berapa tuh? Dan untuk ongkos pengerjaannya juga cukup terjangkau, sekitar 40.000. Jadi total keseluruhan setelah mengganti part di motor ini dia berkisar 400 berapa ya? 425.000 gitu cuy. Nah selanjutnya apa sih? Oh ya saya lupa, ini udah dilurusin juga. Saya sebenarnya minta ganti tapi karena barangnya nggak ready, mekaniknya bilang ini tinggal dilurusin aja udah beres kok. Ya tapi ini lurusnya masih gimana ya? Ini masih ada lekukannya dikit, tapi ya nggak masalah sih. Hitung-hitung kita ngehemat juga, biar nggak kaget juga nih lihat pengeluaran bulan ini cuy. Nah selanjutnya saya ganti ini nih teman-teman, progar atau handguard stang motor saya. Dan ini harganya cukup terjangkau, dia berkisar 100.000 rupiah sama ongkos pemasangannya. Sebenarnya sih untuk ongkos pemasangannya gratis sih menurut saya. Itu nih teman-teman. Ini apa lagi ya? Mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like video ini dan komen nih teman-teman. Kalau kalian pengen tahu informasi setelah perbaikan motor ini secara keseluruhan, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. Jangan kebanyakan nonton bokep, ride with your own limit, and jangan lupa sholat 5 waktu. I'll see you in the next video. Bye! Grab my counter for night and kiss my homie goodnight. Kiss your homies.